Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma fasholli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa syafi'ina wa habibina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah la haula wa la quwata illa billah. Amma ba'd. Fa ya ibadallah usikum wa nasibi taqwallah wa ta'atihi la'allakum turhamun. Ma'asyiral muslimin wa zumratul mu'minin rahimakumullah. Jamaah subuh mushola Nurul Iman yang dirahmati Allah. Alhamdulillah summa alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban barakan fi. Mari sama-sama kita panjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berkat rahmat hidayatnya, inayahnya, petunjuknya, pertolongannya dan kekuatannya, taufiknya. Kita dapat hadir kembali melaksanakan kewajiban salat subuh berjamaah disambung dengan muzakarah sampai waktu syukur nanti. InsyaAllah apa yang kita amalkan pada pagi ini Allah balas dengan rahmat dan ampunannya. Amin ya rabbal alamin. Kita masuk ke dalam tanggal 3 Sya'ban. Kalau tidak salah hitung 26 atau 27 hari lagi kita masuk bulan Ramadan. Pada umumnya yang terjadi di bulan Sya'ban, pada umumnya saya tidak merinci ya. Ada dua yang terjadi di bulan Sya'ban. Satu, setiap hari di bulan Sya'ban malaikat yang mencatat amal kita mengangkat buku kita ke atas, dilaporkan pada Allah secara tahunan. Jadi perbuatan kita dari mulai Sya'ban tahun lalu sampai saat ini setiap hari Allah diangkat ke atas oleh Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, di bulan Sya'ban ini, di pertengahan Sya'ban, nisfu min Sya'banin, setengah Sya'ban, kira-kira tanggal 15 Sya'ban, 15 malam, Allah, menurut informasi Rasulullah, Allah Subhanahu wa taala melihat pada seluruh makhluknya. Yunzuru ila khalqih, melihat kepada makhluknya, melihat pada Pak Edi, pada Pak Ngadikin, pada Pak Mulyono, terus Pak Heri, dilihat semua, dan Allah mengampuni semua makhluk yang dilihatnya. Amin. Terkecuali dua golongan, golongan musyrik dan golongan orang yang masih punya masalah sama orang lain. Musyrik dan golongan orang yang bertikai, musahin namanya bahasa Arabnya, orang yang bertikai sama orang lain, masih dendam, masih nyimpen, masih belum maaf-maafan. Dua golongan ini tidak diampuni. Terus Rasulullah yang bilang, ya. Jadi di bulan Sya'ban itu ada dua peristiwa penting. Pertama, buku kita tahun lalu tiap hari diangkat nih sama malaikat ke atas untuk Allah approve. Seolah-olah kita di sekolah, Allah kepala sekolahnya lah, approve dulu. Nantinya buku ini akan dijadikan dasar oleh Allah untuk menentukan takdir tahunan kita, yaitu di malam Qadar. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha. Allah akan menurunkan malaikat warruh dan Jibril di dalamnya, rombongan tuh. Bi izni rabbihim min kulli amrin. Dengan izin Allah, dengan izin Tuhannya, mereka mengatur urusan takdir manusia. Salamun hi hatta matla'il fajr. Kemudian setiap orang-orang yang ditentukan lagi matinya kapan, rezekinya gimana, itu didatengin di depannya. Jibril berkata pada orang itu, setiap kita nih, selamat ya. Hiya hatta matla'il fajr, sampai subuh kita digituin. Nanti di bulan Ramadan, di waktu ada namanya Lailatul Qadar. Jadi sekarang bukunya diangkat dulu nih, tiap hari bukunya diangkat, dan nisfu Sya'ban Allah memutuskan untuk mengampuni fi khalqi, seluruh makhluknya yang ada nih, baik makhluk yang mukallaf ya, manusia dan jin, dilihat sama Allah. Lalu diampuni terkecuali dua golongan, gitu ya. Nah,
Pada pagi ini kita akan membahas satu ayat dalam Quran yang sering Bapak baca, khususnya ketika Bapak tahlilan. Ya. Biasanya sebelum baca la ilaha illallah la itu ya, itu ada Fatihah. Lalu ada kulhu, ada An-Nas ya, Al-Falaq, dan ada Al-Baqarah. Al-Baqarah bagian terakhir tuh, ayat 284 sampai 286. Nah, saya bacakan yang 284-nya aja. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Kepunyaan Allah lah apa-apa yang ada di langit dan apa-apa yang di bumi. Wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yahsibukum bihillah. Seandainya kamu ini menyimpan kebaikan atau kejahatan dalam hatimu, atau kamu jaharkan dan kamu simpan dalam hatimu, yuhasibukum billah, Allah akan menghisab kamu. Nah ini, fayaghfiru liman yasha, maka Allah mengampuni siapa yang Dia kehendaki, wa yu'adzibu man yasha, dan Allah mengazab siapa yang Dia kehendaki. Ini sifat Allah. Jadi Allah dalam ayat ini mensifati dirinya, saya bisa mengampuni orang, saya pun bisa mengazab orang. Terserah saya, mau yasha itu sekehendak saya. Itu Allah. Tidak ada protes di sini, nggak boleh makhluk. Jadi Allah sendiri mensifati dirinya, fayaghfiru liman yasha. Allah mengampuni, maka Allah ampuni liman yasha, bagi siapa yang dikehendaki olehnya. Wa yu'adzibu man yasha, Allah mengazab siapa yang dikehendaki. Ini kita bahas ayat ini. Mengampuni itu unsurnya banyak, tapi ujungnya surga. Jadi kalau Pak Busra diampuni Allah, amin, maka artinya Pak Busra itu banyak unsurnya, dirahmati, diridhoi, disukai oleh Allah, dicintai oleh Allah, baru diampuni, baru masuk surga. Mengazab sama, unsurnya banyak. Di antaranya Allah murka, Allah benci. Ini semua Quran nih Pak ya, sama hadis nih. Allah murka, Allah benci, Allah tidak suka, Allah marah, ghadab, Allah melaknat. Terakhir Allah mengazab, ujungnya neraka. Senantiasalah orang seperti kita ini, makhluk Allah ini, berada dalam dua keadaan itu. Entah kita diampuni atau kita diazab. Maunya sih diampuni, amin. Nggak mau diazab, nggak kuat Pak kita diazab, nggak kuat. Azab Allah itu ada di akhirat, di dunia nggak ada. Tapi yang dimaksud dengan akhirat adalah akhir dari hidup kita. Ketika kita mulai dicabut nyawa tuh, azab mulai berlaku tuh. Bagi orang yang su'ul khotimah, dalam An-Nahl, dalam Al-Anfal diterangkan, nyawa dicabut dengan keras, itu udah azab. Di dalam kubur juga diazab, kubur baru nanti di sana diazab yang sebenarnya. Gitu. Itu azab mulainya begitu. Jadi senantiasalah kita nih hamba-hamba Allah berada dalam dua keadaan. Keadaan pertama, keadaan diampuni, ujungnya surga. Keadaan kedua, keadaan diazab, ujungnya neraka. Nauzubillahi min dzalik. Nah, sekarang yang mau saya bahas pagi ini yang azab. Kalau yang surga Bapak-bapak udah paten lah. Insya Allah semuanya yang ikhlas subuh berjamaah di mushola itu akan dapat cahaya di hari kiamat. Amin. Betul Pak. Saya bukannya menghibur ini. Betul, semuanya ada dalilnya. Nah, sekarang kita ngomongin yang azab. Kenapa kita ngomongin yang azab? Supaya jangan sampai di bulan Sya'ban ini kita kejeblos melakukan perbuatan yang diazab. Ya. Oke, kita mulai. Jadi azab Allah itu unsurnya banyak. Di antaranya Allah murka. Murka itu bahasa Arabnya ghadab. Kalau Bapak baca Al-Fatihah tiap hari, itu Bapak minta supaya Allah jangan murka sama Bapak. Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukilah kami ya Allah jalan yang lurus. Siratal ladzina an'amta alaihim. Jalannya orang yang telah Kau beri nikmat atas mereka. Ghairil maghdub alaihim.
bukan jalan orang-orang yang kau murkai atas mereka. Murka. Nah, menurut tafsirnya Ibnu Abbas, Rasulullah pernah menafsirkan siapa-siapa yang dimurkai Allah itu dua, al-Yahud wal Nasara, Yahudi dan Nasrani. Jadi kita minta jalan pada Allah, jalan yang lurus, bukan jalan orang-orang Yahudi dan Nasrani ya Allah. Itu Fatihah kita tiap hari. Jadi kita akui bahwa Allah bersifati dirinya, Allah bisa murka. Bisa murka. Murka itu marah, Pak, godop, marah gitu, ya. Jadi kita tahu sendiri dari Al-Qur'an. Juga surat 60 ayat 13. 60 surat apa ya, Ustaz? Mumtahanah. Ya ayyuhalladzina amanu la tatawallau qauman ghadiballahu alaihim. Wahai orang yang beriman, janganlah kamu menjadikan penolongmu kaum yang dimurkai oleh Allah. Jadi Allah murka. Saya katakan tadi, murka itu adalah unsur dari azab ya. Pertama murka. Jadi Allah menyatakan diri, Allah bisa murka. Ya. Kedua, unsurnya azab itu selain murka, Allah benci. Allah sendiri menyatakan Allah membenci. Mensifati dirinya membenci. Bahasa Arabnya benci itu maqtan. Dalam Al-Qur'an ada seruan pada orang-orang beriman, ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Hai orang-orang beriman, kenapa kamu mengatakan sesuatu yang kamu tidak sendiri mempraktekkan? Jadi ini ayat ini untuk orang-orang kayak macam saya lah, mau balik segala macam tuh. Orang-orang kayak saya begini, kalau mengajak orang pada kebaikan, saya mesti praktekin sendiri. Kalau saya nggak praktekin, bapak-bapak tahajud Pak, bapak-bapak ini Pak, tapi saya nggak di rumah nggak tahajud, maka Allah benci. Bencinya di mana? Kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Sangat besar kebencian Allah pada orang-orang seperti ini. Orang-orang yang berani ngomong, nggak berani praktek. Jadi Allah selain murka, Allah benci. Ujungnya azab, ujungnya neraka. Hati-hati Pak ya. Allah murka, Allah benci. Lalu selain murka dan benci, Allah juga ada istilah dalam Quran, Allah tidak menyukai. Allah nggak suka. Jadi Allah mensifati dirinya, Allah nggak suka. Dengan bahasa innallaha la yuhibbu. Sungguhnya Allah tidak menyukai. Ini ujungnya azab. Ya, saya kasih contoh. Misalnya Allah berkata dalam surat Al-Hadid ayat 23, wallahu la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Dan Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong lagi membanggakan diri. Tidak menyukai. Tadi apa? Murka. Dua apa tadi? Benci. Tiga, tidak menyukai. Ini ujung-ujungnya azab semua Pak. Ya. Lalu juga dalam surat An-Nisa 148, la yuhibbullahul jahra bisu'i min qauli. Allah tidak menyukai ucapan buruk yang keluar dari mulut seseorang. Tidak menyukai. Ya. Keempat, Allah melaknat. Mungkin Bapak heran ya, kan Allah Maha Pengasih, kok Allah murka, kok Allah, ini Allah sendiri yang mensifati dirinya gitu loh. Agar kita berhati-hati, jangan sampai membuat diri kita masuk neraka gitu. Ya. Yang pertama tadi Allah murka, kedua Allah benci, ketiga Allah tidak menyukai. Keempat, Allah melaknat. Allah melaknat. Dalam surat Ali Imran 87 disebut ulaika jazaohum anna alaihim la'natullahi wal malaikati wan nasi ajmain. Mereka itu orang-orang kafir, balasannya ialah bahwasanya laknat Allah untuk mereka, laknat malaikat juga, dan laknat manusia seluruhnya. Jadi jelas ada fi'il, ada perbuatan Allah yang berupa berisiko menyebabkan hambanya masuk neraka karena diazab. Apa itu? Allah murka. Dua, Allah benci. Tiga, Allah tidak menyukai. Keempat, Allah melaknat. Dalam prakteknya kadang-kadang gini, Allah berkata dalam satu kalimat, saya murkai, saya masukkan neraka, saya murkai, saya laknat, dan saya azab. Ada Pak. Coba nanti di rumah periksa surat An-Nisa ayat 93. Lihat baik-baik. Wa may yaqtul mu'mina muta'amidan, siapa yang sengaja membunuh seorang mukmin,
Fajazaohum jahannam khalidan fiha, maka balasannya adalah dia masuk neraka jahanam, dia kekal di dalamnya. 1, masuk neraka. 2, wa ghadiba Allah, dan Allah murka alaih kepadanya. Walaknahu, dan Allah melaknat dia. Wa adalahu azaban azima, dan Allah sediakan azab yang sangat pedih untuk dia. Nah tuh, dalam satu ayat tuh ada tuh, siapa yang bunuh orang mukmin dengan sengaja, maka Allah balas dia dengan neraka jahanam. 1, masuk neraka langsung. 2, apa tadi? Dan Allah murka kepadanya. 3, Allah laknat dia. Dan keempat, Allah sediakan dia azab yang besar. Bapak Ibu cek ya, di An-Nisa ayat 93. Gitu Pak. Atau Allah sendiri langsung menyatakan nggak usah murka, nggak usah pakai azab, nggak usah pakai apa? Nggak usah pakai laknat, nggak usah pakai benci. Allah bilang, saya masukkan neraka jahanam. Saya kasih contoh. Cek surat Al-A'raf 179. Walaqad zara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins. Dan sungguh akan aku sediakan neraka jahanam itu khusus untuk manusia dan jin seluruhnya. Loh, yang mana yang masuk neraka jahanam? Lahum qulubul la yafqahuna biha. Dia punya hati tapi enggak mau paham agama. Agama diprotes saja. Walahum apa? Ayunun walahum ayunun la yubsiruna biha. Dia punya mata enggak mau untuk melihat kekuasaan Allah. Walahum azanun, dia punya kuping la yasmauna biha, tidak untuk mendengar hal yang baik-baik. Ulaika kal an'am, orang ini seperti hewan ternak, balhum adall, bahkan lebih sesat lagi. Ulaika humul ghafilun, orang seperti ini orang yang lalai, kata Allah. Jadi Allah itu dalam satu ayat tuh memasukkan neraka, melaknat, mencela orang-orang seperti itu. Ini ada kejadian di Quran. Dan kalau Bapak bacanya dengan penghayatan pasti nangis. Allahu Akbar, saya pernah begini dulu. Jadi di pagi ini saya akan merinci khusus, bukannya soal apa? Soal azab, soal murka, benci, khusus soal laknat. Dalam hadis ada 18 dosa yang akan saya sebutkan yang pasti mendapatkan laknat Allah. Allah laknat dia. Nah, dasarnya apa? Jadi yang dilaknat itu maksudnya gini Pak, kalau Allah melaknat, maka Allah mengumumkan pada Jibril, Jibril, saya benci orang ini, maka bencilah dia. Gitu Pak caranya. Kalau Allah menyukai seseorang, misalnya Allah menyukai Pak Hendra, Allah manggil Jibril, Jibril, saya suka sama hamba saya yang namanya Hendra, maka sukailah dia. Jibril difirmankan untuk menyukai Pak Hendra, lantaran Allah menyukai. Maka Jibril pun nurut menyukai Pak Hendra. Lalu Jibril mengumumkan di langit bahwa Allah menyukai Pak Hendra, maka saya pun menyukainya. Maka kau semua para malaikat di langit sukailah Pak Hendra. Dan terakhir Allah memberikan ilham pada hati setiap manusia yang kenal Pak Hendra untuk suka sama Pak Hendra. Itu cara kerjanya. Begitu pula sebaliknya. Kalau Allah mau mengazab atau murka atau melaknat gitu, Allah panggil Jibril, Jibril, saya nggak suka sama dia. Itu laknat Allah namanya. Maka orang seperti ini, seperti apa sebenarnya orang yang dilaknat Allah? Kriterianya, dia mengerjakan perbuatan dosa dan belum sempat minta ampun, mati. Maka pasti Allah laknat. Bukan cuma Allah, malaikat dan manusia di sekitarnya melaknat dia. Ini ayatnya. Nanti cek Al-Baqarah 161. Bunyinya begini. Innal ladzina kafaru, sesungguhnya orang-orang kafir, kafirnya dia berbuat dosa ya. Melanggar perintah Allah. Innal ladzina kafaru, sesungguhnya orang kafir. Wa matu wa hum kuffar, dan dia mati lagi dalam kekafiran itu. Belum sempat minta ampun nih, mati. Maka ulaika alaihim laknatullah, maka atas dirinya laknat Allah. Wal malaikah, dan malaikat, wan nasi ajmain, dan seluruh manusia. Ini ada jelas. Jadi orang-orang yang berbuat dosa, kafir,
kemudian belum sempat bertobat, mati. Kalau sempat bertobat, diampuni, Pak. Dalam posisi diampuni. Ini belum sempat bertobat, wa matu wa hum kuffar. Mati dalam keadaan dia kafir itu. Ulaika alaihim laknatullah. Maka atasnya laknat Allah. Wal malaika, dan malaikat, wan nasi ajmain, dan manusia seluruhnya. Hati-hati Pak. Nah, apa saja dosa-dosa orang yang dilaknat oleh Allah, lalu dia mati dalam keadaan dosa itu? Mari kita rinci. Hadisnya kebanyakan riwayat Ahmad, Tirmizi, dan Baihaqi. Hadis pertama, la'nallahu man zabaha li ghairillah. Laknat Allah melaknat gitu ya. Allah melaknat orang-orang yang menyembelih hewan bukan memakai nama Allah. Jadi hewan buat misalnya ada peresmian jembatan, terus ada kerbau dipotong, kan buat nanam kepala kebo tuh loh. Nah, itu artinya menyembelih hewan bukan karena Allah itu, tapi untuk supaya kita tidak diganggu sama penunggu dari jembatan itu gitu. Ada tuh sekarang banyak, Pak. Nah, Allah laknat tuh orang seperti itu. Satu, ada 18, Pak ya. Mohon ditunggu ya. Kedua, wala'anallahu man awah muhdisan. Dan Allah melaknat, nomor 2, Allah melaknat orang-orang yang menyembunyikan pelaku kejahatan. Saya kasih contoh yang konkret. Mohon maaf, na'udzubillah min zalik, keluarga kita narkoba. Pengen ditangkap polisi. Sini di rumah saya aja. Udah aman. Di sini aja setahun. Disembunyikan. Maka itu laknat Allah. Ya. Langsung ya, jadi enggak usah dibahas. Nomor 3. Wala'anallahu man la'ana walidayhi. Dan Allah melaknat orang yang membentak kedua orang tuanya. Ibunya dibentak, bapaknya dibentak. Padahal Al-Quran berkata di surat Luqman, kalau kamu ngomong sama kedua orang tua, ngomonglah dengan qaulan layyina wa qaulan karima. Perkataan yang lemah lembut dan perkataan yang mulia. Ini sekarang, Pak, anak-anak sekarang, ya Allah, sama ibunya, mama, malah lebih tinggi suaranya dari ibunya. Nah, Allah laknat tuh. Hati-hati kalau kita pernah begitu, buru-buru di bulan Sya'ban ini kita minta permaafan pada orang tua kita. Maaf ya, dulu pernah ini. Karena kita berharap bulan Sya'ban ini Allah ampuni, dan Ramadan kita lebih diampuni lagi. Amin. Lalu nomor berapa ya? Nomor 4. La'nallaha man ghaira tuhumal ardi ya'dil manar. Laknat Allah jatuh kepada orang yang jual beli tanah tapi curang. Biasanya terjadi pada orang-orang yang dapat harta waris lah. Ini bagian adiknya diambil 10 meter. Pokoknya orang-orang yang jual beli tanah tapi curang. Hanya kalau bapak-bapak seperti saya tuh punya hak, kalau bukan haknya jangan dibangun. Karena hak satu jengkal tanah itu nanti Allah minta pertanggungjawaban di hari kiamat. Ini juga beli tanah tapi merubah haknya, menambah meternya gitu ya. Kemudian nomor 5, la'nallahu al-wasilata wal mutawasilah. Allah melaknat wanita yang minta disambung rambutnya dan yang menyambung. Jadi yang menyambung rambut, dan kalau sekarang mungkin sanggul ya Pak ya, saya nggak berani juga nih. Pokoknya kata-katanya menyambung rambut. Entah sanggul, entah wig, entah apa. Allah laknat. Nomor 6. La'nallaha al-wasilata al-wasimata wal mutasallimah. Allah melaknat wanita yang mentato, yang bertato, yang mentato, bikin tatonya, dan yang minta ditato. Kalau ada perempuan, ya laki-laki juga sebenarnya. Ya, jadi wanita yang laknat ada 2. Pertama dia rambutnya disambung, kedua dia punya tato. Ya. Nomor 7. La'nallaha, dan 8.
alal muhallil wal muhallalah. Allah melaknat muhallil dan muhallalah. Muhallil itu begini Pak, kan Bapak tahu ya di Islam itu ada syariat mengenai cerai, mengenai talak. Talak itu ada dua, talak roja dan talak bain. Kalau talak roja, talak satu, talak dua. Ketika kita mentalak istri kita, lalu dalam masa iddah kita bisa rujuk lagi. Nanti total dicerai lagi nih, habis rujuk, berarti talak dua, masih bisa rujuk lagi dalam masa iddah. Kalau talak bain, talak tiga, begitu kita cerai kita bilang saya talak kamu yang ketiga nih, nggak bisa rujuk lagi. Harus perempuan itu menikah dulu dengan orang lain dan dia bercerai, baru kita bisa rujuk lagi dia. Nah, itu aturannya dalam Al-Quran begitu. Nah, biasanya untuk nunggu dia nikah lagi itu kelamaan. Siapa tahu abis nikah lagi sama yang kedua dia lebih seneng sama dia, akhirnya nggak bisa cerai, nggak bisa kita rujuk lagi. Oleh sebab itu ada istilah dulu muhalil. Saya suruh aja Pak Luli, nih istri saya udah saya cerai nih, tapi dia mau nikah dulu sama orang lain. Daripada sama orang lain, kamu nikahin ya, tapi pura-pura dulu, jangan disentuh ya. Abis itu kamu ceraiin besoknya. Namanya muhalil. Kalau saya posisinya muhalalah, saya menyuruh dia begitu gitu. Nah, dua-duanya ini Allah laknat. Kalau ada kejadian itu tolong Bapak ingetin, jangan sampai terjadi. Nomor 9, dikit lagi Pak. La'nallaha man kamahal a'ma an syabil. Laknat Allah jatuh pada orang yang main-main sama orang buta di jalan. Kadang-kadang orang iseng buat bercandaan nih, orang buta lewat, ya udah kiri, nyebur got dia, terus ketawa semua. Wah, nah tuh semuanya Allah laknat. Hati-hati Pak. Ya. Terus nomor 10, walanallahu man sabba walidah. Laknat Allah melaknat seseorang yang menghardik bapaknya, yang menghina bapaknya. Karena ada Pak, anak yang nggak senang sama bapaknya nih, kan mungkin karena bapaknya dulunya ada masalah atau apa, si anak akhirnya jaga jarak dan nggak senang gitu. Lalu anak itu keluar dari mulutnya ini, wah apa penghinaan pada bapaknya. Allah laknat anak itu. Walaupun bapaknya dalam posisi yang salah, nggak boleh sampai kita nggak menghormati ayah kita. Itu nomor 10. Nomor 11, walanallahu man amila amala qaumil lut. Dan Allah melaknat orang yang melakukan perbuatan kaum Nabi Lut, yaitu homoseksual. Kalau perempuan lesbian, Allah laknat, habis Allah. Bahkan Rasulullah punya peraturan Pak, siapa-siapa yang menemukan orang lagi bersukaan dengan cara Nabi Lut, artinya laki sama laki, perempuan sama perempuan, bunuh di tempat, kata Rasulullah. Bukan kata saya. Ya, jadi ini Allah laknat perbuatan ini. Itu nomor 11. Hampir habis Pak. 7 lagi. Laknallahu man waqa'a ala bahimah. Allah melaknat orang-orang yang menyetubuhi binatang. Menyetubuhi binatang. Dalam hadis ini ada dua perbuatan nih, sebetulnya yang satu udah aneh banget ya binatang, satu lagi mungkin sering dilakukan oleh orang-orang yang banyak berhayal. Walanallaha man nakaha yadahi. Dan Allah melaknat siapa yang menikahi tangannya. Maksudnya onani. Ini saya mengatakan yang benar ini barangkali pahit buat saya. Benar Allah, nggak apa-apa. Tapi ketika saya katakan, saya udah sampaikan kepada Allah, ya Allah, saya udah sampaikan ini. Jadi Rasulullah bersabda, laknallaha man waqa'a ala bahimah. Laknat Allah jatuh pada orang yang bersetubuh dengan hewan. Mohon maaf ya, kan banyak kita ini jadi bahan candaan. Misalnya sama bebek, ya kan? Ya Bapak mungkin pernah dengar kan, empot bebek gitu. Itu ada kejadian. Orang sama binatang itu banyak, sama anjing gitu. Itu laknat Allah itu. Sebelumnya Rasulullah berkata, laknat Allah jatuh pada kaum yang melakukan perbuatan Nabi Lut. Istilah Bapak main anggar, ya enggak? Ya, gitu. Jadi hati-hati. Ini jangan juga kita setujui.
Kalau kita ketemu dengan orang seperti ini, orang aneh seperti ini, sadarkan bahwa dia dalam posisi wilayah laknatnya Allah. Kemudian itu nomor 12 ya Pak ya, menyetubuhi binatang dan yang onani. Nomor 13, laknallahul mutasyabihina mirrijal bin nisa wal mutasyabihina min nisa birrijal. Laknat Allah jatuh kepada 13 laki-laki yang memirip-miripkan diri jadi perempuan. 14 dan perempuan yang menyerupai laki-laki. Saya nggak arahkan kayak ini ke transgender segala macam. Nanti kan ada bahasannya. Kenapa itu mungkin karena penyakit jiwa, kenapa? Itu saya nggak ada kompeten ngomong begitu. Tapi hadisnya teksnya begitu. Laknat Allah jatuh pada orang yang muta'amidan, sengaja, menyengaja, sadar dia nggak dipaksa, sadar tapi kecenderungan menyerupai, kalau laki-laki menyerupai wanita, dan wanita kecenderungannya menyerupai laki-laki. Jadi kayak melanggar kodrat lah itu. Ya, nomor 13 dan 14. Kemudian nomor 15, Allah melaknat kepada sahibul khamar. Orang yang main-main dengan minuman keras. 9 pihak dia. Ya, saya bacakan ya. Laknahul khamar. Allah melaknat khamar. Wa syaribaha, kepada yang meminumnya. 2, yang menuangkannya, yang menjualnya, yang membelinya, yang meras, yang minta diperaskan, maksudnya yang di bagian produksinya, yang membawa bagian distribusi, dan yang dibawakan, orang yang dibawakan. Dan terakhir 9, orang yang makan keuntungan dari khamar. Semua Allah laknat. Dan semua itu finnar, di dalam neraka, dapat azab Allah. Itu nomor 15. Kemudian nomor 16, la'nallaha akilar riba. Allah melaknat orang yang makan riba. Makan riba. Ini juga bahasanya panjang ya. Wa muwakilahu, dan yang memberi makan dari hasil riba. Jadi kita nih main-main riba nih, lalu kita bawa pulang tuh makanan, kita kena laknat, yang makan kena laknat. Terus wasyahidaihu, dan para saksi-saksinya, wa katibahu, dan yang menulisnya, semua kena laknat Allah. Ya, itu sahibur riba. Nomor 17, lanallahu man masala bil hayawan. Laknat Allah jatuh pada orang yang menyiksa hewan. Ya, mungkin Bapak pernah lihat ya, ada orang yang nendang kucing, nyiksa hewan. Lain dengan kebolehan membunuh hewan tertentu. Lain, itu ada 5 hewan, ada di hadis lain ada 6 hewan yang boleh dibunuh karena dia kalau nggak dibunuh mudarat. Misalnya kita nemuin ada ular di rumah, udah begini-begini palanya, ya karena kita jangan membunuh, menyiksa hewan, kita diam aja, dipatok Pak. Ya, kita mesti bunuh itu dan sebagainya lah, contohnya. Ya, nomor 17. Terakhir, laknallaha ar-rasi wal murtasi. Allah melaknat penyuap dan yang disuap. Dalam hadis lain Rasulullah menyebut ar-rasi, penyuap, wal murtasi, dan yang disuap, warroisha, dan perantara suap, finnar. 3 tuh masuk neraka semua. Demikian barangkali, mohon maaf kalau saya menyampaikannya agak kasar dan kurang adab ya. Inilah petunjuk dari Allah dan Rasulnya yang kita harapkan setelah saya terangkan ini kita bisa menghindari diri dari perbuatan-perbuatan yang mengundang laknat Allah, mengundang azab Allah, mengundang murka Allah, mengundang ketidaksukaan Allah dan kebencian Allah, supaya kita tidak masuk dalam posisi wilayah diazab oleh Allah. Sebaliknya kita harapkan dalam bulan Sya'ban dan Ramadan ini kita dalam posisi dirahmati dan diampuni Allah. Amin ya rabbal alamin. Demikian kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kalau ada yang mau bertanya. Apa ada yang menambahkan, mengkoreksi? Dengan senang hati nanti saya lempar ke Pak Ustadz untuk menjawab.
Iyalah. Ya, silakan Pak Putra. Waalaikumsalam. Ucapan terima kasih itu termasuk menyuap atau apa ya? Iya. Ucapan terima kasih. Seandainya kita kan sudah membantu kita sering interaksi sama konsumen gitu kan? Iya. Kan atau konsumen memberikan itu, Pak terima kasih Pak. Iya. Yang begitu tuh itu termasuk suap atau gimana? Tidak Pak, jadi itu hadiah namanya. Kalau pemberian orang ke orang itu ada yang dengan maksud, ada yang nggak dengan maksud. Maksudnya dua-duanya dasarnya sebenarnya kasih sayang sebenarnya dasarnya. Makanya pemberian sesuatu itu Rasulullah anjurkan. Salinglah kalian memberi hadiah supaya terjalin kasih sayang di antara kalian. Tapi ingat perintahnya dengan koma tuh. Dan balaslah kalau kalian diberi hadiah. Jangan terima terus, kemarin ngasih kan sekarang enggak lagi gitu. Jangan langganan menerima hadiah. Tapi ketika Anda diberi hadiah, hadiah tuh biqadril mufti. Hadiah itu sesuai yang ngasih aja. Nah, boleh juga Bapak ditolong dengan satu kerjaan atau apa gitu, Bapak senang. Dan ya, bolehlah saya kasih ini, enggak masalah. Yang disebut dengan menyuap, riswah atau nyogok itu begini. Bapak melicinkan satu pekerjaan yang mestinya bukan hak dia untuk melakukan itu, tapi Bapak sumpel dengan sesuatu gitu. Atau gini, saya ini orang biasa, ternyata Allah angkat saya jadi bupati atau wali kota Tangsel. Nggak ada sari-sarinya, nggak ada apa. Begitu Lebaran banyak parcel datang ke saya. Terus ada beberapa kali bukan Lebaran orang datang ke saya kasih sesuatu. Nggak ada apa-apa, nggak minta apa-apa, tapi kayaknya pengen carmuk gitu. Nah itu riswah. Nah, Umar bin Khattab pada waktu dia jadi khalifah, istrinya pernah dikirimin berlian satu mangkok oleh Raja Kisra. Seneng dong. Lalu, wah, dikumpulin ini. Umar lihat, siapa itu? Apa tuh? Ini hadiah dari raja itu. Lalu Umar menyuruh supaya istrinya menaruh seluruh berlian itu di Baitul Mal. Kamu dikirimin berlian itu karena kamu istrinya Umar. Kalau kamu orang biasa, mana raja itu mana mau kirim ke kamu. Berarti raja itu meminta perhatian Umar. Maka ini bukan hakmu, ini haknya masyarakat. Taruh di Baitul Mal. Nangis tuh istrinya. Saking Umar itu sangat teliti dalam soal harta. Jadi nyogok tuh begitu. Makanya Allah laknat karena ada sesuatu yang bukan haknya yang bermain di situ. Makanya hadisnya laknallaha ala rashi wal murtashi. Allah jatuh pada orang yang menyogok dan disogok. Nah, terus Rasulullah sambung ar-rashi penyogok, wal murtashi dan yang disogok, war-ra'isha dan perantara sogok, tiga-tiga masuk neraka, finnar. Jadi itu bukan termasuk sogok tapi sekedar hadiah saja. Ya, jangan pula hadiah itu Bapak janjikan di depan. Kalau itu berarti memotivasi sama dengan sogok gitu. Jangan nanti kalau kamu sukses nih saya kasih. Jangan, nggak usah. Pokoknya jadikan surprise. Karena orang senang dapat surprise Pak. Misalnya nih Pak Mulyono, Toto, saya habis ceramah nih ngasih amplop saya, isinya 50 juta. Pak Haji, ya saya kan bingung kok tebal amat. Gitu misalnya Pak ya. Kalau bisa dipraktekkan Pak ya. Nggak mungkin. Kok nggak mungkin, jangan mencela orang ya. Pak Heri contohnya, tat mau kasih handphone baru saya iPhone 15 tat, nggak usah Pak ini, bakar ayam kok bisa beli handphone gitu ya. Kan nggak mungkin gitu juga. Kirim ya. aja. Jadi kalau yang spontan itu bukan sogok begitu ya. Bukan, tapi tetap gini, hadiah itu sebenarnya kalau bisa kita berikan spontan dan besarnya terserah kita. Nah, budaya hadiah ini memang sudah ada, tapi dari orang non-muslim kadang-kadang. Tuh kemarin angpau, Imlek. Itu budaya hadiah itu. Dari yang punya pada yang nggak punya, atau dari yang punya kepada yang punya. Gitu. Tapi kalau bisa budaya hadiah, pemberian hadiah ini diikuti dengan balas-balasan. Kan seru. Makanya Rasulullah menyuruh Siti Aisyah, kalau kamu masak
sop daging. Dagingnya emang seuplik begini. Kuahnya 3 baskom. 3 panci. Nanti kasih itu kuah kaldu semangkok ke orang-orang itu. Udah seneng kalau yang ngasih kamu Siti Aisyah gitu. Itu pemberian hadiah. Jangan remehkan kebaikan seseorang yang beri hadiah sekecil apapun. Tapi kalau seandainya kita tidak bisa membalasnya itu gimana? Ya, nah itu betul. Kayak perusahaan kita mungkin dengan kinerja kita memberi kita dengan dia puas, nanti memberi kita apresiasi gitu kan? Iya, iya. Spontan gitu. Kita nggak bisa membalas. Jangan dibalas lagi, nggak usah. Bapak udah digaji sama perusahaan terus dapat lagi bonus kan nih. Perusahaan puas nih ngasih bonus. Bapak semuanya kumpulin lagi kasih ke perusahaan, enak-enak perusahaannya. Bukan kita gitu. Oh, perusahaan lain. Oh. Bapak kalau sering dikasih gitu jangan lupa sama menerima Pak ya. Iya, iya. Kayaknya banyak rezekinya nih Pak. Kan udah kemarin ya. Oh, udah ya. Nasi kuning Oh ya Allah, maaf. Ya diulang lagi. Jadi gitu Pak ya. Yang penting kita tidak mengiming-iming sesuatu dan nggak pula di luar jalur gitu loh. Bapak bikin SIM lah. Kan kecenderungan Bapak bikin SIM dengan calo itu nyogok. Padahal Bapak nyogok tuh di atas Bapak, di tembok di atas Bapak ini lagi berdua sama polisinya ini. Ada tulisan hindari calo di atasnya. Tapi Bapak 2 jam ya. Jangan lama. Itu nggak boleh. 200. Nggak boleh tuh. Apa? Nggak boleh tuh. Tering ya. Emang nggak jadi. Ya itu dia. Ditangkap pun begitu. Ya Pak namanya Pak. Sibuk nih. 100.000. Udah gitu Bapak cerita ke orang-orang. Tadi polisi lapar. Ya, gua embat aja cepet tuh. Kata Bapak begitu. Bangga dengan riswah. Laknat Allah itu. Ini ngomong agama. Saya nggak ngomong akal sehat, ngomong agama. Jangan, maksud saya, boleh kita bantah, Bapak boleh bantah saya, jangan bantah dalil. Saya dibantah nggak apa-apa, saya manusia biasa, kali-kali saya salah menyampaikannya, tapi jangan dalil. Orang udah dikatakan, laknallaha ala rosyi wal murtasi, laknat Allah jangan pada orang yang sogok dan yang disogok. Selesai. 90% bikin SIM tuh nyogok. 99,9 ditangkap segala macam gitu Pak Busro ya. Semoga paham ya. Baik, terima kasih. Ada lagi Pak? Pak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya tadi menyikapi yang kita mengajak kebaikan tapi kita sendiri tidak melakukan. Kita kan sering nih dapat share-sharean yang keutamaan sholat tahajud, keutamaan biara anak yatim. Nah, kita apakah kita boleh men-share gitu kan sebatas mengajak, sedangkan diri kita sendiri itu belum istiqomah. Mungkin kita untuk sholat tahajud itu saya sendiri itu pasti belum maksimal banget kan ya. Tapi di dalam saya suka dapat share-sharean tuh utama sholat tahajud. Apa saya boleh men-share ke grup untuk niat saya yang mengajak yang lain. Tapi diri saya sendiri untuk sholat tahajud pun saya belum bisa banget. Sedangkan saya pernah dengarkan, mohon maaf Pak Ustadz ya kalau saya salah, sampaikanlah suatu ilmu walaupun itu hanya 1 ayat. Nah itu mana tuh? Apa saya terima aja tanpa saya share ulang ke teman-teman mungkin itu, atau saya diam aja, mana Pak Ustadz? Iya, baik. Tadi saya bacakan surat As-Saff ayat 2. Ya ayyuhalladzina amanu lima taqulu ma la taf'alun. Ini Allah berfirman pada orang beriman, kepada kita. Hai orang beriman, kenapa sih kamu ngomong tapi kamu nggak praktek? Kabura maqtan indallahi. Dan Allah sangat benci dengan hal itu. Kalau kamu ngomong tapi kamu nggak praktek. Kalau Bapak tanya sama saya, bolehkah saya men-share ulang mengenai tahajud? Boleh. Tapi diimbangi dengan usaha kita juga untuk melaksanakannya. Jangan jadi calo gitu. Calo di terminal, Bogor. Naik semua, dia nggak ikut. Itu calo namanya. Nah itu Allah laknat. Itu loh posisinya begitu. Jadi kalau bisa kita kayak saya nih, macam saya berat Pak. Nah, kan ada joknya nih, ada dihumorin nih sama orang nih, humor nih. Orang
ustadz itu, dakwah itu mesti udah bisa merasakan apa yang didakwahkan. Jadi kalau dakwah tentang haji, mesti udah haji. Kalau dakwah tentang khitan, mesti udah khitan. Dakwah tentang nikah, mesti udah nikah. Dakwah tentang mati, repot kan? Padahal kita ngeritain mati dari soal Quran dan hadis. Tapi tetap kita sendiri kalau bilang sama orang-orang takutlah pada kematian, kitanya juga mesti takut sama kematian gitu loh. Jadi imbang ngomongnya gitu dari hati. Jadi kalau kita belum istiqomah melakukan maksimal mungkin lebih baik nggak usah di-share ulang gitu. Ya di-share nggak apa-apa. Kalau saya larang nggak ada hukumnya melarang orang mengajarkan kebaikan. Tadi hadisnya betul, balighu ani walau ayat, sampaikan dariku walaupun satu ayat. Maksudnya apa? Berarti ada orang yang punya kegiatan mendengarkan dulu Rasulullah ngomong kan itu. Rasulullah kemudian diwahyukan Quran, dia ngomong, dia mendengarkan. Oh ya, saya sampaikan pada yang belum mendengar gitu loh. Nah sekarang kita udah nggak ada di zaman Rasulullah, kita dengar Ustadz ngomong gini, ayatnya begini, lalu hadisnya begini, kita sampaikan lagi, boleh. Dengan satu usaha kita pun kalau bisa mulai berusaha melakukan yang sama gitu. Itu aja Pak Rudi. Jadi nggak ada larangan, silakan aja. Ya. Sama satu lagi Pak Ustadz yang menyerupai itu kalau hanya sebatas bercandaan ya, yang menyerupai laki-laki sebagai laki-laki gitu kan. Iya. Karena kita kasih di kerjaan gitu kan, supaya Iya. canda-canda gitu itu. Maksudnya gimana? Jadi Saya nih ya, kita hanya bercanda gini-gini gitu kan, tapi Iya. tidak menjiwai. wece gitu kan ya, kayak gitu-gitu lah. Boleh. Gitu ya? Boleh. Itu untuk bercanda aja kan. Iya. Ya, untuk menyegarkan suasana, boleh. Iya, oke. Asal jangan dusta. Kayak gini. Kita mesti ekspresif atau kalau berdakwah tuh mesti ekspresif. Kita contohkan juga apa? Ada beberapa ustadz juga kan yang gaya-gaya seperti Ya macam gini lah, bapak lomba Agustusan, bapak-bapak main bola pakai daster gitu kan? Iya. Ya bercandaan doang gitu. Siapa yang mengharamkan gitu ya? Jangan keterusan. Dalam Islam tuh begini Pak, transgender atau istilah kita banci atau segala macam itu ada, namanya kunsa. Kenapa disebut kunsa? Karena kelaminnya dua, dan yang berhak untuk mengamati, mensahkan dia kunsa itu ulama yang mumpuni Pak. Dia tahu nih, ini orang ini ditakdirkan punya kelamin dua, tapi ada yang lebih besar, ada yang lebih kecil. Kalau jatuhnya, maaf, si farji lebih besar dari zakarnya, maka dia namanya kunsa, dua kelamin gitu. Itu ada hukumnya lagi tuh. Dia kalau solok laki-laki jadi imam boleh apa enggak? Apa dia perempuan apa laki-laki? Itu ada semua fikihnya. Namanya kunsa. Nah kunsa ini memang udah dari awalnya begitu lahirnya. Ada orang, maaf ya, perempuan punya farji, di pinggirnya ada bola dan ada batang begitu tapi kecil. Iwil gitu. Ya. Nah, kejadian sama TM itu. Iya. Pemain dulu apa? Poli itu. Itu tuh kan kejadian itu kan. Nah. Putuskan lagi cewek. Ya kalau laknat ini adalah orang yang menyengaja muta'amidan, lalu dia ini dijadikan sebagai profesinya, nah udah dapat deh namanya laknat Allah. Ya, begitu. Cukup? Ada lagi Pak? Barangkali? Pak ini? Mitra bahagia. Patri. Pengertian laknat itu. Gitu, dimarahin Pak. Dimarahin dan diancam diazab dan ujungin neraka. Seperti yang terangkan, dimurkai, diazab, dibenci, dilaknat. Bahkan dilaknat itu Allah umumkan. Aku nggak suka sama dia, itu laknat. Allah umumkan. Boleh ada rasanya marah. Dimarah, iya marah, dimarahin. Ini posisi gawat nih Patri. Posisi nggak main-main nih, gawat. Yang lainnya Patri? Cukup. Ada Pak ini? Oke, saya kira cukup ya. Semoga ada manfaatnya dan saya mohon maaf atas segala kekurangan. Mari kita lanjutkan di luar nanti. Mari kita baca kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.